Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Rizky Perdana Wira Utama dari PJJ Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2403001021178 akan sedikit menjelaskan tentang materi transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Nah, di sini eh, dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 oleh dosen pengampu Ibu Mutiara Rizky Nurahmi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu yang pertama ada menjelaskan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep transfer antar perusahaan dalam grup usaha. Kemudian yang kedua, menguraikan dampak transfer aset tidak lancar terhadap laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan melakukan eliminasi laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menerapkan konsep melalui contoh soal dan jurnal eliminasi. Kemudian kita akan bahas tentang pengantarnya. Yang pertama itu apa itu transfer antar perusahaan? Nah, transfer antar perusahaan itu adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau antar anak perusahaan dalam satu grup usaha. Transaksi ini bisa berupa penjualan aset tetap, tanah, jasa, ataupun persediaan. Nah, mengapa bisa terjadi? Dalam praktik bisnis, perusahaan itu sering membentuk yang namanya anak perusahaan untuk efisiensi operasional seperti memproduksi bahan baku, mendistribusikan produk, atau memegang aset. Akibatnya, transaksi antar perusahaan itu sering terjadi. Misalnya, PT Induk menjual tanah ke PT Anak. PT Anak menjual misalkan mesin ke PT Induk. Kemudian ada juga anak perusahaan A memberikan jasa ke anak perusahaan B. Nah, untuk contoh sederhananya seperti ini. Jadi PT Induk itu membeli tanah seharga 100 juta rupiah dari pihak luar. Kemudian eh, menjual lagi ke PT Anak dengan harga 130 juta. Dan itu kan seharusnya untungnya. Dan yang menciptakan yang namanya laba antar perusahaan sebesar 30 juta. Atau selisihnya itu kan tadi dari 130 ke 100 juta itu selisihnya 30 juta. Yang belum dianggap sebenarnya sebagai laba yang sesungguhnya secara konsolidasi karena belum ada yang namanya penjualan ke pihak eksternal. Kemudian untuk tujuan konsolidasinya itu ada dua. Yang pertama, menyajikan entitas ekonomi secara menyeluruh. Tujuan utama laporan keuangan konsolidasi adalah untuk menyajikan kondisi keuangan dan kinerja seluruh grup perusahaan, baik induk maupun anak-anak perusahaannya, seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi tunggal. Nah, meskipun secara hukum entitasnya terpisah, namun secara ekonomi dan pengendalian itu dianggap satu kesatuan. Jadi misalkan contoh PT Induk itu memiliki 100% saham PT Anak. Jadi secara ekonomi, seluruh aset dan laba PT Anak juga merupakan bagian dari grup. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu menghilangkan dampak transaksi internal. Nah, karena grup dianggap sebagai satu perusahaan, maka transaksi antar perusahaan dalam grup itu harus dieliminasi agar tidak menciptakan yang namanya pendapatan atau laba ganda yang tidak nyata secara eksternal. Dan ini tuh mencakup penjualan atau pembelian antar perusahaan. Kemudian seperti beban dan pendapatan antar entitas grup. Kemudian ada juga laba rugi dari transfer aset antar perusahaan. Nah, tujuannya adalah agar laporan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak luar atau eksternal party, bukan antar entitas dalam satu grup. Kemudian untuk konsep dasar eliminasi itu berdasarkan PSAK 665 laporan keuangan konsolidasian seluruh saldo dan transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha termasuk pendapatan, beban, dan keuntungan atau kerugian antar perusahaan wajib dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk tujuan eliminasi sendiri,
Menurut PSAK 65, paragraf 74 sampai 76 berikut adalah transaksi antar perusahaan yang wajib untuk dieliminasi. Nah, yang pertama itu saldo antar perusahaan. Nah, di sini tuh piutang dan utang antar entitas dalam grup, misalnya PT Induk mencatat piutang dari PT Anak. Kemudian yang kedua, transaksi antar perusahaan. Contohnya misal PT Induk menjual barang ke PT Anak dan itu harus dieliminasi karena tidak melibatkan yang namanya pihak luar atau eksternal party tadi ya. Kemudian yang ketiga ada pendapatan dan beban antar perusahaan. Pendapatan dari jasa manajemen, sedangkan terus dari bunga pinjaman, sewa gedung antar entitas grup, dan itu semua harus dieliminasi karena hanya berpindah dalam internal grup saja. Kemudian yang terakhir ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Nah, jika ada keuntungan dari penjualan aset, misalkan seperti tanah atau mesin tadi, yang masih dimiliki dalam grup dan belum dijual ke pihak luar, maka keuntungan tersebut harus dieliminasi. Nah, misalkan contoh PT Induk menjual mesin ke PT Anak dengan laba 20 juta rupiah. Selama mesin itu belum dijual keluar grup, maka laba tersebut belum dianggap realisasi dan harus dieliminasi. Kemudian di sini ada contoh soal yang pertama. Di sini contoh transfer tanah. PT Induk membeli tanah dari pihak luar seharga 100 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2023. Pada 1 Juli 2023, tanah tersebut dijual kepada PT Anak. Anak perusahaan 100% dimiliki seharga 130 juta rupiah. Sampai 31 Desember 2023, tanah belum dijual kembali kepada pihak luar. Di sini pertanyaannya, bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi ini dalam laporan konsolidasi? Kemudian yang kedua, berapa nilai tanah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2023 akhir tahunnya. Terakhir yaitu bagaimana eliminasi labanya. Baiklah, kita akan bahas satu. Satu, yang pertama itu, yang pertama tadi bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi ini dalam laporan konsolidasi. Baik, karena transaksi dilakukan antar perusahaan dan tanah belum dijual kepada pihak luar, maka laba sebesar 30 juta rupiah belum direalisasi dan harus dieliminasi dari laporan konsolidasi. Kemudian yang B itu tadi tentang berapa nilai tanah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi pada 31 Desember 2023. Jadi di sini untuk nilai tanah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi tetap sebesar 100 juta nilai karena ini nilai perolehan awal oleh entitas konsolidasi. Kemudian yang terakhir untuk jurnal eliminasinya yaitu eliminasi laba belum direalisasi. Untuk di baris dapatnya itu laba ditahan induk 30 juta rupiah. Artinya laba yang sebelumnya diakui oleh PT Induk dari penjualan tanah ke anak perusahaannya harus dihapus dari laporan konsolidasi. Kemudian akun laba ditahan dikurangi di debit sebesar 30 juta rupiah karena laba tersebut belum benar-benar terrealisasi secara grup. Kemudian yang kedua itu ada baris kreditnya itu yaitu tanah sebesar 30 juta rupiah di mana di sini tuh nilai aset tanah yang tercatat dalam laporan PT Anak perlu disesuaikan ke harga perolehan awal, yaitu harga saat dibeli dari pihak luar. Nah, nilai tanah di laporan konsolidasi itu dikurangi atau dikredit sebesar 30 juta, yaitu selisih harga jual dari PT Indo ke PT Anak. Kemudian ada contoh soal lagi yang kedua, itu mengenai transfer aset tetap atau mesin. Nah, di sini contohnya PT Induk menjual mesin dengan nilai buku 80 juta rupiah ke anak perusahaannya. PT Anak seharga 100 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2023. Mesin tersebut masih digunakan oleh PT Anak dan disusutkan selama 4 tahun dengan metode garis lurus. Nah, pertanyaannya, bagaimana eliminasi labanya dalam konsolidasi? Kemudian berapa jumlah depresiasi yang harus dieliminasi setiap tahunnya? Dan yang terakhir, berapa nilai mesin dalam laporan posisi keuangan konsolidasi? Nah, di sini kita tahu
untuk ringkasan kasusnya itu PT Induk menjual mesin ke anak perusahaannya terus 100 juta. Kemudian padahal nilai buku mesin itu saat dijual hanya 80 juta rupiah. Artinya PT Induk kan mencatat laba sebesar 20 juta rupiah dari penjualan mesin ke PT Anak ya. Nah, kemudian mesin tersebut disusutkan selama 4 tahun dengan metode garis lurus. Kemudian sampai akhir tahun mesin masih berada di dalam grup dan belum dijual ke pihak luar. Nah, bagaimana eliminasi labanya dalam konsolidasi? Untuk menjawab pertanyaan pertama, penjualan dari PT Induk ke PT Anak menghasilkan laba sebesar 20 juta rupiah dan itu harus dieliminasi karena itu tadi mesin itu belum dijual ke pihak luar dan laba ini belum direalisasi secara ekonomi dan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang kedua, yang B itu tadi pertanyaannya berapa jumlah depresiasi yang harus dieliminasi setiap tahunnya. Di sini kan PT Anak menghitung penyusutan berdasarkan nilai mesin itu 100 juta. Padahal dalam konsolidasi seharusnya 80 juta ya. Nah, maka selisih yang dihasilkan itu sebesar 20 juta rupiah. Dan dengan masa manfaat tadi yang sudah dibilang itu 4 tahun, maka penyusutan yang berlebih setiap tahunnya adalah 20 juta dibagi 4 tahun akan ketemu sebesar 5 juta rupiah per tahun dan harus dieliminasi juga ya. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan tentang berapa nilai mesin dalam laporan posisi keuangan konsolidasi tahun 2023. Nah, di sini nilai mesin yang ditampilkan dalam laporan konsolidasi harus mengacu pada biaya perolehan awal tadi, yaitu saat mesin pertama kali dimiliki oleh PT Indo. Nah, karena harga perolehan awalnya adalah 80 juta rupiah dan tahun 2023 baru berjalan 1 tahun, maka depresiasi tahun 2023 adalah 80 juta dibagi dengan 4 yaitu 20 juta ya. Nah, nilai buku mesin akhir tahun 2023 yaitu sebesar 80 juta dikurang 60 juta akan ketemu di 60 juta rupiah di sini. Jawaban di atas. Nah, jadi nilai mesin dalam laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 adalah 60 juta rupiah. Baiklah, kita sampai ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, transfer antar perusahaan tidak boleh mempengaruhi laporan konsolidasi. Nah, di sini maksudnya adalah ketika perusahaan induk dan anak melakukan transaksi antar mereka, nah contohnya jual beli kayak tadi tanah, mesin atau jasa. Nah, hal ini itu tidak mencerminkan aktivitas bisnis dengan pihak luar atau eksternal. Nah, karena itu semua transaksi antar perusahaan dianggap internal dan tidak boleh menambah atau mengurangi pendapatan atau laba atau aset dalam laporan keuangan grup secara keseluruhan. Nah, kenapa penting? Agar laporan konsolidasi itu tidak memberikan informasi yang menyesatkan tentang kinerja atau kekayaan grup. Kemudian yang kedua, unrealized gain or loss harus dieliminasi sampai terjadi transaksi dengan pihak luar. Nah, maksudnya di sini, jika suatu perusahaan dalam grup menjual aset ke perusahaan lain dalam grup dan mendapat keuntungan, keuntungan tersebut belum dianggap real dalam pandangan grup. Keuntungan baru dianggap nyata atau realized itu ketika aset itu benar-benar dijual ke pihak di luar grup usaha tadi, eksternal party ya. Nah, di sini kayak tadi misalkan contoh PT Induk menjual tanah ke PT Anak dan mencatat laba, tapi selama tanah itu belum dijual keluar ke pihak luar, maka laba itu belum benar-benar terjadi dan harus dieliminasi. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian aset tanah atau tanah harus tetap mengacu pada nilai perolehan awal dalam konsolidasi. Nah, di sini maksudnya jika aset berpindah antar perusahaan dalam grup, harganya bisa berubah. Tapi dalam laporan konsolidasi harus kembali ke harga saat pertama kali dibeli dari pihak luar. Nah, contoh misalkan tadi PT Induk membeli tanah sebesar 100 juta. Kemudian dijual ke PT Anak sebesar 130 juta. Di sini kan, maka laporan konsolidasi tetap harus mendapat tanah itu sebesar dari 100 juta rupiah, bukan 130 juta rupiah.
Nah, tujuannya agar tidak ada inflasi nilai aset akibat transaksi antar perusahaan. Hal ini menjaga keakuratan dan keandalan dari laporan keuangan tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.